Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Sabtu 11 Juli 2026. Bagaimana kabarnya? Wow, puji Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam anugerah Tuhan yang menopang senantiasa. Keluarga damai, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberkati setiap kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan, belajar dari kesetiaan Daniel. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai 29. Namun saya akan membacakan satu bagian ayat saja, yaitu di dalam ayat yang kelima, sebagai dasar perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Kemudian, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kesalahan atau sesuatu kelalaian padanya. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, emas kemurniannya diuji dengan api. Melalui api yang panas, maka kemurniannya akan terwujud, akan nampak, akan terbukti. Bagaimana dengan kesetiaan? Kesetiaan akan diuji melalui kesulitan, kesukaran, dan pergumulan yang berat di dalam kehidupan. Nah, kita akan melihat bagaimana kehidupan Daniel. Ketika Daniel dikatakan setia di dalam ayat yang kelima tadi, sebab ia setia. Keluarga damai, kata setia di sini menunjukkan satu karakter yang dapat dipercaya atau loyal. Dan itu yang sudah teruji di dalam kehidupan Daniel. Namun apakah cukup seperti itu? Kesetiaan Daniel tercermin dari kinerjanya di tengah-tengah kolega para pejabat tinggi dan wakil raja. Namun ketika mereka tidak mendapati kesalahan sekecil apapun pada diri Daniel, maka mereka mengupayakan supaya Daniel ini memiliki kesalahan. Dan mereka membuat satu aturan atau hukum di dalam kerajaan itu, yaitu setiap orang siapapun itu harus menyembah raja. Pada saat itu, Daniel tetap komitmen, dia loyal, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sehingga Daniel tetap menyembah Tuhan, tidak menyembah raja. Keluarga damai, pada saat itulah Daniel harus menerima konsekuensinya, yaitu dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi apakah itu membuat Daniel menjadi tidak setia kepada Tuhan? Daniel tetap setia. Maka pada saat Daniel dimasukkan ke gua singa, dengan satu tujuan supaya habislah hidup Daniel. Tetapi kita bisa melihat dari firman Tuhan bahwa Tuhan yang setia memelihara kehidupan Daniel. Itulah yang membuat Daniel tetap setia kepada Tuhan. Daniel tidak menyangkal akan Tuhan. Dia lebih takut, lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada manusia. Maka kita dari kisah Daniel ini dapat melihat tentang kesetiaan Daniel yang memiliki dimensi karakter ilahi. Sebab apa? Sebab kesetiaan Daniel berpusat kepada Tuhan. Yaitu kesetiaan Daniel adalah teosentris,
bukan antroposentris. Artinya apa? Daniel berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat kepada manusia, sehingga konsekuensi apapun akan dijalani. Itulah kesetiaan Daniel. Dan yang kedua, kita bisa melihat bahwa kesetiaan Daniel ini bersifat relasional, bukan transaksional. Artinya apa? Bahwa Daniel di dalam menjalani kesetiaannya, dia setia kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin menaruh harap kepada Tuhan, dan membuat Daniel semakin dekat mengenal akan Tuhan. Itulah kesetiaan Daniel. Bagaimana dengan kita? Jikalau pada saat ini kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan hidup, kesukaran, pergumulan yang berat atau apapun, biarlah itu menjadi momentum di mana kita sedang diuji kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita belajar dari Daniel. Kalau Tuhan sudah setia, itulah yang membuat hidup kita setia. Dan kalau Tuhan sudah setia memelihara kita, maka membuat kita semakin dekat mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu hidup kami memiliki kesetiaan sebagaimana Daniel. Dan kami mau belajar ketika melalui hidup yang sulit, keadaan yang sukar, kami boleh terus mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh tetap setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.